Oke, kita bahas aturan salah satu yang paling penting di dalam kalkulus ya, aturan rantai, di mana dalam aturan rantai ini kita punya komposisi fungsi. Jadi misal Z-nya diberikan dalam Y 3Y kuadrat dan Y-nya diberikan dalam T 2 kali T. Maka Z-nya di samping diberikan dalam Y, maka dia juga ya kita bisa komposisikan, dia juga diberikan dalam T, jadi 12T kuadrat. Nah, kalau berarti Z ini ada dalam Y, ada rumusnya 3Y kuadrat, ada dalam T dan rumusnya 12T kuadrat. Berarti ada dz dy, ada dz dt, di mana dz dy kita menghitung turunannya pakai rumus yang 3y kuadrat ya. Jadi dy 3y kuadrat ya tentu yang dalam y-nya. dy 3y kuadrat 6y. Dan dz dt adalah ddt untuk dari yang 12t kuadrat 24t. Nah, apa kaitannya antara dz dy dengan dy dt ya? Oke, jadi kalau kita tuliskan z sebagai fungsi fy, maka f-nya adalah 3y kuadrat. Oke. Y kuadrat, dan kalau kita nyatakan Y sebagai fungsi dalam T 2T, maka Z-nya adalah komposisi FOGT ya, komposisi. Oke. Nah, hubungannya adalah antara dz dt dan dz dy adalah jadi rumusnya seperti ini, dz ini dt, ini dz dt ya. Kemudian taruh dy di antaranya ya. Nah y itu variabel yang menghubungkan z dan t. Jadi t ke y dulu, nanti y ke z. Jadi y menghubungkan antara z dan t ya. Nah, kita sudah hitung dz dt di sana. Sekarang menggunakan aturan rantai kita harusnya dapatkan hal yang sama ya. Nah, dz dy ini sudah 6y, sedangkan dy dt kita hitung pakai ini 2. Berarti 12 kali y sama dengan 24 ya, menghasilkan hasil yang sama. Nah, kalau kita lihat sebagai fungsi ya, dz dt ini adalah turunan dari FOG ya. FOG dari FOG aksen, komposisi F dan G yang kita turunkan. Dan cara menghitung turunannya adalah kita hitung turunan terhadap Y dahulu, aksen Y, kemudian dikali dengan turunan dari G aksen. Oke ya, ini seperti perkalian dua buah fungsi, tapi hati-hati. F diturunkan terhadap variabel yang ada di dalamnya ya, bukan terhadap T, tapi terhadap Y, dan G-nya diturunkan terhadap variabel yang ada di dalam G-nya. Sebagai contoh lebih lanjut, bagaimana jika kita mau menghitung turunan dari cos T kuadrat? Oke. Pertama-tama kita tulis dahulu
Jadi kita akan menghitung turunan dari cos T kuadrat. Pertama-tama kita tulis dahulu Z sebagai cos Y dan Y sebagai T kuadrat. Oke, maka ini bisa kita tuliskan sebagai dz dt dan dz dt dapat dicari sebagai hasil kali dz dy dan dy dt. Oke, dz dy nya ya berarti min sin y, dy dt nya 2t. Kemudian kita kembalikan semuanya dalam T, berarti min 2T sin T kuadrat. Nah, Anda sebenarnya nggak punya cara ya untuk menyatakan cos T kuadrat dalam cos T atau sin T. Mau nggak mau T kuadratnya pasti muncul, dan kita nggak punya cara ya. Hanya aturan rantai ini yang memberikan kita cara untuk menghitung turunan dari cos T kuadrat. Berbeda dengan yang tadi, Anda mungkin bisa, kita Y kuadratnya kan ya 2T nya masuk dalam Y kuadrat, ya bisa dikuadratkan saja 2T nya. Tapi kalau cos T kuadrat dimasukkan ke cos, mau diapakan? Oke, jadi aturan rantai ini akan digunakan berulang kali. Oleh sebab itu tolong ini harus dipahami, dan sebelum Anda melakukan perhitungan dengan aturan rantai, tentu Anda harus jabarkan dulu fungsi yang cos T kuadrat seperti cos T kuadrat ini menjadi dua buah fungsi. Jadi fungsi untuk cos T kuadrat berarti kita tuliskan dulu cos, fungsi cos biasa. Karena turunan cos kita tahu, makanya saya pilih cos. Kemudian fungsi T kuadrat. Ya, kenapa T kuadrat? Ya supaya nanti kalau dimasukkan ke Y, T kuadratnya ya, dapatnya cos T kuadrat. Nah, di sini Anda harus banyak latihan. Oke, sampai ketemu lagi.